Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Ardiansyah, NIM 23110016. Program studi S1 Farmasi semester genap. Mata kuliah Kewarganegaraan, dosen pengampu Dr. Hendra Sudrajat SHMH. Baiklah, pada hari ini Minggu 28 April 2024, saya Febri Ardiansyah akan menjelaskan teori konstitusi Nusantara sebagai suatu teori baru yang ditemukan pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudrajat SHMH. Sebagai peraih rekor murni Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulus cum laude di tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 1 di Universitas Kader Bangsa. Teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa kerajaan dan kesultanan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai dan keteladanan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bahasan yang berhubungan dengan mata kuliah kewarganegaraan, karena salah satu pembahasannya adalah terkait dengan konstitusi negara baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Adapun komponen teori konstitusi Nusantara yaitu sebagai berikut. 1. Kebiasaan masyarakat. Pada masa keemasan Nusantara terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan para pemimpin masyarakat di kala itu. Kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat sebagai suatu cerminan keteladanan dalam masyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat yang menjadi modal terbentuknya suatu masyarakat, sehingga di mana ada masyarakat, di situ terdapat hukum. Yang kedua, hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat kemudian melahirkan hukum yang hidup, yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup ini menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan dijamin dalam konstitusi. 3. Kekuatan pemimpin. Dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinannya. Sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahannya dan berlaku di setiap tingkatan kepemimpinan, baik dari tingkat daerah maupun sampai tingkat pusat. Kekuatan pemimpin akan melahirkan kebijakan publik yang dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan. Keempat, konstitusi negara. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tatanan negara, termasuk untuk membatasi kekuatan negara, mengatur distribusi kekuasaan negara. Konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Kelima, kewilayahan Nusantara atau kedaulatan negara. Teori konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan kewilayahan Nusantara sangat penting. Penjelasan kewilayahan Nusantara sama artinya dan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing negara, di samping berasal dari rakyat dan pemerintah, sehingga kewilayahan posisi keilmuannya penting untuk memperkuat posisi negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa dari segi kewilayahan di Kota Palembang terdapat wilayah ilir dan ulu yang sebenarnya dari segi teori konstitusi Nusantara merupakan kajian ketatanegaraan Nusantara yang perlu dipahami oleh generasi kini dan mendatang. Keenam, struktur negara. Struktur
Struktur negara dalam pembagian teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dan pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dan menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SH.MH sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa pada masa Kerajaan Sriwijaya terdapat prasasti Telaga Batu yang salah satu isi menuliskan tentang struktur ketatanegaraan di masa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Yang ketujuh, legalitas konsensus. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Hal ini terlihat pada penyerahan kedaulatan rakyat dalam konsep negara demokrasi melalui mekanisme konstitusional, pemilihan umum yang terdiri dari pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pilkada, dan pemilihan kepala desa. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SH.MH sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa teori konstitusi Nusantara bisa dikaji dan diteliti pada kepemimpinan pemimpin marga atau dikenal dengan pemilihan Fajira yang berlaku di Palembang. Yang kedelapan, regulasi negara. Regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya serta peraturan lain yang berada di bawahnya, sehingga sebagai bagian dari kategori state regulation dalam kajian teori konstitusi Nusantara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SH.MH sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa di masa Kerajaan Palembang terdapat regulasi kerajaan yang yakni Undang-Undang Timburcaya yang ditulis dan disusun oleh Ratu Sinuhun. Transformasi nilai. Dr. Hendra Sudrajat SH.MH sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the reality of the archipelago in the past, yang artinya Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu. Sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan value transformation atau transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai keteladanan konstitusi pada negara kesatuan Republik Indonesia saat ini. Karena negara mengalami krisis keteladanan bernegara, sehingga transformasi nilai konstitusi sangat penting di masa mendatang. Demikian penjelasan dan pembahasan teori konstitusi Nusantara sebagai tugas mata kuliah kewarganegaraan yakni konstitusi. Demikian penjelasan dan pembahasan teori konstitusi Nusantara sebagai tugas mata kuliah kewarganegaraan yakni konstitusi dengan dosen pengampu Dr. Hendra Sudrajat SH.MH. Dengan ini saya mohon maaf jika ada kata dan perilaku yang kurang baik dan berkenan untuk diperlihatkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.